Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiranku pembimbing Bu Anindita dan juga teman-teman dari Mas Gali yang menyaksikan seminar hasil dari Mas Gali ini yang berjudul Analisa Keandalan dan Safety Integrity Level pada CO2 stripper di PT XYZ Gresik. Waktu dan tempat saya persilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih Bu Dita. Saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dita dan Bu Elita untuk seminar hasil hari ini. Jadi saya mulai seminar hasil hari ini yang berjudul Analisa Keandalan dan Safety Integrity Level Seal pada CO2 stripper di PT XYZ Gresik. Oke, untuk latar belakang, jadi PT XYZ memproduksi 2EH, NBA, IBA, dan CO2 liquid yang produknya 80% diekspor dan 20% dijual dalam negeri. Kemudian CO2 stripper sendiri memiliki fungsi untuk memisahkan gas sintetis dengan menggunakan bahan penyerap berupa MDEA. Nah, pengoperasian CO2 stripper ini beroperasi selama 24 jam secara kontinu. Dari pengoperasian secara kontinu tersebut bisa mengakibatkan atau menyebabkan timbulnya kerak di bagian dinding dan menyebabkan performanya menurun. Dari permasalahan tersebut, maka dilakukan analisa keandalan dan safety integrity level. Untuk metode yang saya gunakan yaitu analisa keandalan dan analisa hasil secara aktual itu berupa perhitungan kuantitatif. Sedangkan untuk metode analisa hasil yang kebutuhan menggunakan risk graph sesuai harapan perusahaan. Nah, rumusan masalah dari penelitian saya yaitu bagaimana hasil dari analisa keandalan CO2 stripper di PT XYZ. Yang kedua, bagaimana hasil dari analisa safety instrumen level di PT XYZ. Kemudian, bagaimana upaya peningkatan performa dari keandalan dan seal-nya. Kemudian, tujuan penelitian untuk menganalisa keandalan, terus untuk menganalisa seal-nya, dan memberikan rekomendasi upaya peningkatan performa keandalan dan seal-nya. Untuk batasan-batasan masalahnya, diantaranya yaitu data kegagalan dan kerusakan yang digunakan itu 10 tahun mulai dari 2009 sampai 2019 yang diperoleh dari data maintenance dan departemen safety. Yang kedua yaitu pengambilan data dilakukan secara interview online karena pandemi. Yang ketiga, dalam analisa keandalan difokuskan kepada komponen CO2 stripper. Sedangkan untuk analisa seal difokuskan pada instrumen pengaman pada CO2 stripper. Berikutnya yaitu batasan masalah berikutnya, penentuan parameter risiko menggunakan metode risk graph berdasarkan hasil wawancara online. Untuk selanjutnya, penelitian ini tidak mempertimbangkan biaya dan tidak mempertimbangkan faktor data kualitatif sebagai acuan dan safety integrity level. Kemudian manfaat penelitian. Dari manfaat penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan PT XYZ untuk meningkatkan keandalan dari CO2 stripper dan juga seal-nya. Nah, komponen CO2 stripper sendiri ada dua macam, yaitu
CO2 stripper 102E dan Queen Cooler 107C. Kemudian untuk instrumen pengamannya yaitu berupa pressure transmitter, pressure converter, dan yang pressure transmitter dan pressure converter itu berupa sensor. Untuk pressure indikator kontrol itu berupa controller, dan pressure safety valve yaitu berupa aktuator. Kemudian diagram alur pengerjaan tugas akhir saya yang pertama yaitu berupa studi literatur, diantaranya proses dari CO2 stripper sendiri, keandalan, skill, preventive maintenance, dan garis graf. Untuk pengumpulan data itu data yang primer dengan cara memberikan kuesioner identifikasi kebutuhan sil kepada perusahaan yang terkait. Kemudian untuk data sekundernya yaitu data maintenance CO2 stripper, data operasi CO2 stripper, komponen yang mempengaruhi, data diagram alur proses, data PNID. Kemudian step selanjutnya yaitu analisa dan pembahasan. Dari analisa dan pembahasan sendiri, step by stepnya yang pertama yaitu identifikasi data operasi dan maintenance-nya, yang kemudian dilanjutkan nilai TTF-nya untuk menghitung nilai TTF-nya, kemudian menghitung nilai MTTF-nya, yang keempat menghitung nilai failure rate-nya. Nah, setelah tahap itu ketemu semua, maka dilanjutkan menghitung nilai keandalannya. Setelah ditemukan nilai keandalannya, dibandingkan dengan keandalan standar yaitu 60%. Jika di bawah 60%, maka akan dilakukan interval pengoptimalan interval waktu pemeriksaan. Kemudian tahap ketujuh yaitu perhitungan nilai probability failure demand. Yang kedelapan yaitu perhitungan RRF, kemudian penentuan silnya. Nah, setelah ketemu silnya, maka akan dibandingkan nilai sil dari kebutuhan, yaitu menggunakan metode risk graph, dibandingkan dengan sil aktual. Setelah itu, step selanjutnya akan dimunculkan rekomendasi, kemudian kesimpulan dan saran. Kemudian untuk diagram alur proses pengolahan data saya, yang pertama yaitu menghitung nilai TTF-nya. Yang kedua, pengujian parameter distribusi dengan software statistik. Yang ketiga yaitu dari outputan software statistik tadi, maka didapatkan distribusi terbaik untuk menentukan nilai MTTF-nya. Yang selanjutnya dihitung nilai failure rate-nya. Setelah ketemu failure rate-nya, maka bisa didapatkan juga nilai keandalannya. Nah, setelah didapatkan nilai keandalannya, jika keandalannya kurang dari 0,6, maka akan dilakukan interval waktu perawatan tiap komponen. Sedangkan jika lebih dari 0,6, maka akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu perhitungan PFD. Nah, dari mulai perhitungan nilai PFD ini untuk menentukan nilai sil dari tiap instrumennya. Setelah ditemukan nilai PFD-nya, maka berikutnya yaitu menentukan nilai RRF. Setelah didapatkan nilai RRF, maka juga ditemukan nilai silnya. Nah, setelah ketemu nilai silnya, itu adalah nilai sil aktual. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengolahan data primer untuk mengetahui sil kebutuhan dengan menggunakan risk graph dan dibantu dengan kuesioner. Nah, setelah didapatkan
dua nilai sil, yaitu sil kebutuhan dan sil lapangan akan dibandingkan. Jika nilai sil kebutuhan itu lebih kecil, maka akan dilakukan interval waktu perawatan optimal. Namun jika sil kebutuhan dengan sil di lapangan sama atau lebih besar, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Untuk pengolahan data primer sendiri yang menggunakan RISC-DAP seperti ini, parameter risikonya ada CA, CB, CC, CD dengan klasifikasi yang seperti CA yaitu potensi cedera ringan. Misalnya nanti di kuesioner potensi cedera ringan, maka diinputkan di sebelah kanan grafiknya yaitu CA. Kemudian untuk parameter risiko F, jika risiko yang terjadi itu jarang, maka diinputkan ke FA, seperti itu untuk selanjutnya. Nah, untuk pengujian parameter distribusi dengan software statistik, yaitu penginputan data TTF, TTR, penginputan data TTF ke dalam software. Yang kedua, pengujian distribusi terbaik, kemudian ranking hasil distribusi, parameter terpilih. Ini untuk menentukan nilai MTTF-nya dan rumus untuk penentuan nilai failure rate-nya, untuk penentuan nilai keandalannya. Jika nilai keandalan kurang dari 0,6 maka akan dilakukan pengoptimalan interval waktu pemeriksaan. Kemudian ini penentuan nilai PFD. Jadi ada beberapa safety instrumented function, yaitu 1 out of 1 dengan rumus tersebut 1 out of 2, 1 out of 3, dan 2 out of 2. Kemudian untuk penentuan RRF dengan rumus RRF 1 per PFD. Nah, setelah tadi ditemukan, maka akan dicocokkan dengan tabel ini. Maka akan ditemukan nilai silnya. Kemudian untuk masuk ke analisa dan pembahasan dari penelitian saya, yaitu komponen dari CO2 stripper sendiri ada dua, yaitu CO2 stripper 102E dan Queen Spooler 107C. Sedangkan untuk instrumennya yaitu sensornya ada dua, PT itu pressure transmitter dan pressure converter. Untuk controllernya pressure indicator control dan aktuatornya pressure safety valve. Untuk keandalan dari komponen CO2 stripper 102E ditemukan nilai MTTF-nya yaitu 7.317,6 dengan satuan jam. Dengan failure rate-nya 0,00136 failure per hour. Dengan nilai keandalannya 30,3%, yang bisa disimpulkan bahwa itu di bawah nilai standar yaitu 60%. Maka diperlukan peningkatan nilai reliability. Nah, setelah dihitung didapatkan pengoptimalan interval waktu pemeriksaannya sebesar 3.700 jam pengecekan. Kemudian untuk komponen selanjutnya Queen Spooler 107C didapatkan nilai reliability-nya 49,6%, juga di bawah standar 60%. Maka diberikan upaya peningkatan nilai keandalan berupa pengoptimalan interval waktu pemeriksaan. Nah, waktu yang optimal untuk melakukan pemeriksaan Queen Spooler 107C didapatkan 7.400 jam. Kemudian keandalan total dari CO2 stripper bisa digabungkan dengan menggunakan rumus seri, rangkaian seri.
dan ditemukan nilai keandalan totalnya yaitu 15,02%. Lanjut ke tahap penentuan silnya. Untuk yang pertama, instrumen pressure transmitter. Nah, di sini didapatkan yang dicari itu MTTF, nilai MTTF-nya dan nilai failure rate-nya. Kemudian untuk instrumen pressure converter juga didapatkan nilai failure rate-nya 0,005694. Kemudian ini untuk instrumen pressure indikator controller. Kemudian ini instrumen pressure safety valve. Nah, dari keempat instrumen tadi, ini hasil failure rate-nya. Dari hasil failure rate tadi, maka itu tadi kan satuan jam, maka diubah ke satuan tahun. Kemudian dari failure rate dengan satuan tahun dapat dihitung nilai PFD-nya. Kemudian nilai PFD per instrumen digabungkan menjadi PFD CO2 stripper. Dari PFD CO2 stripper dicocokkan dengan tabel nilai silnya, maka didapatkan nilai sil CO2 strippernya itu kurang dari standar atau bisa dikatakan sil 0 dengan faktor pengurang resiko hanya sebesar 0,7. Nah, ini untuk kuesioner dari metode risk graph. Jadi kuesioner yang saya cantumkan beberapa pertanyaan, yaitu apa akibatnya terhadap personel jika SIS yang digunakan itu tidak berfungsi, dan dari pilihan jawaban terpilihlah jawaban CA, yaitu potensi cedera ringan membutuhkan perawatan medis. Dari kuesioner ini dimasukkan ke dalam gambar berikut, maka didapatkan nilai sil kebutuhan dari perusahaan yaitu sil 1, sedangkan sil dari aktual itu sil 0. Nah, maka dari itu diperlukan adanya upaya peningkatan nilai sil untuk mengamankan proses yang ada di dalam CO2 stripper. Untuk rekomendasi upaya peningkatan silnya yaitu berupa yang pertama dengan pengoptimalan interval waktu pemeriksaan. Kemudian didapatkan nilai silnya 1 dengan PFD total 0,1. Ini pengoptimalan interval waktu pemeriksaan dengan waktu 1 bulan, dengan jangka waktu 1 bulan. Nah, untuk rekomendasi ini dari 1 tahun pemeriksaan menjadi 1 bulan pemeriksaan bisa dikatakan kurang kompeten untuk dijadikan saran bagi perusahaan. Maka dari itu saya melanjutkan ke rekomendasi selanjutnya, yaitu pengoptimalan interval waktu pemeriksaan dan pengubahan arsitektur. Nah, dari kombinasi rekomendasi tersebut dihasilkan nilai sil untuk 6 bulan dan arsitektur 1 out of 2 0. Nah, sedangkan untuk 5 bulan itu sil 1 dan 4 bulan itu sil 1. Dari yang sebelumnya arsitektur 1 out of 1 menjadi arsitektur 1 out of 2. Yang berarti arsitekturnya lebih kompleks. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian saya yaitu yang pertama, nilai keandalan CO2 stripper total yaitu sebesar 15,2%, masih di bawah standar yang diperlukan
untuk maka diperlukan peningkatan keandalan. Nah, yang kedua yaitu nilai sil CO2 stripper sebesar 0 juga diperlukan peningkatan sil. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan keandalan tiap komponen berupa pengoptimalan interval pemeriksaan menjadi 60%. Itu membutuhkan interval waktu sebesar 150 hari untuk komponen CO2 stripper 102E dan 380 hari untuk Queen Schooler 107C. Sedangkan upaya peningkatan silnya itu yang berupa pengoptimalan interval pemeriksaan dan pengubahan arsitektur shiftnya. Yang sebelumnya yaitu shift arsitektur 1/1 menjadi 1/2 dengan dipadukan pemeriksaan sebanyak 5 atau 4 bulan supaya mendapatkan nilai itu. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisa keandalan sil dengan mempertimbangkan analisa ekonomis. Kemudian yang kedua dapat dilakukan penambahan analisa kualitatif dengan metode FTA atau FMEA. Kemudian dapat dilakukan peningkatan nilai sil dengan melakukan redundan pada komponen. Saya terima kasih. Saya akhiri dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.